Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lanjutan dari mata kuliah pengembangan kognitif anak usia dini, yaitu pembahasan satu kali pertemuan tentang stimulasi kognitif. Ya, stimulasi kognitif. Kita akan membahasnya satu kali pertemuan. Oke, yang pertama yaitu pengertian stimulasi kognitif. Stimulasi kognitif adalah upaya orang tua untuk mengoptimalkan perkembangan kognitif dan bahasa anak-anak mereka dengan melibatkan mereka dalam kegiatan yang meningkatkan kegiatan belajar dan dengan menawarkan lingkungan yang kaya akan bahasa untuk anak-anak mereka. Nah, ini pendapat Tucker ya, Drop dan Harden. Nah, ini ya kognitif. Kan kognitif tadi kan meliputi pengetahuan kan. Jadi bagaimana sih guru juga ini orang tua juga harus bisa menstimulasi kemampuan berpikir anak-anaknya ya. Oke. Selanjutnya, stimulasi merupakan bagian dari kebutuhan dasar anak yaitu asah. Nah, dengan mengasah kemampuan anak secara terus-menerus akan semakin meningkatkan kemampuan anak. Nah, kemampuan berpikir ini ya. Untuk memberikan stimulasi dapat dilakukan dengan latihan dan bermain. Stimulasi ini rangsangan ya. Anak yang mendapatkan stimulasi yang berarah akan cepat berkembang dibanding anak yang kurang mendapat stimulasi. Ya, dibiarkan saja, nah, maksudnya ya. Aktivitas bermain tidak selalu menggunakan alat-alat permainan. Nah, meskipun alat permainan penting untuk merangsang perkembangan anak. Ya, boleh kegiatan pembelajaran atau kegiatan praktik langsung untuk mengasah stimulasi kognitif pada anak usia dini. Oke, selanjutnya menurut para ahli deh. Nah, yang pertama Jen Piasi. Nah, menurut Jen Piasi ini stimulasi itu cara menstimulasi perkembangan kognitif anak dengan cara ajak anak melakukan kegiatan interaksi dengan lingkungannya agar mereka terus memperbaiki struktur mental yang dimiliki sehingga tercipta struktur mental yang kompleks. Nah, sedangkan menurut Jerome Bruner tahun 1966, cara menstimulasi perkembangan kognitif anak dengan cara melatih anak melalui kegiatan berhitung. Sebelum anak belajar angka dengan menggunakan benda-benda nyata dan menghubungkan antara jumlah benda dengan simbol bilangan. Ya, kemampuan berpikirnya menurut Brunner ini. Nah, selanjutnya tokohnya Vygotsky tahun 1978, yaitu cara menstimulasi perkembangan kognitif anak dengan cara mengajak mereka bermain dan mulai memisahkan cara berpikir dan tindakan, objek, serta mengadopsi perilaku mengatur diri atau self-regulated. Nah, melalui 3 tipe bermain. Yang pertama, bermain sendiri, solitary play, bermain pura-pura, dan bermain simbolik. Selanjutnya, menurut David Ausubel, nah, cara menstimulasi perkembangan kognitif anak dengan cara mengasosiasikan fenomena baru dalam skema yang telah dimiliki agar siswa selama proses pembelajaran berpartisipasi aktif. Nah, perkembangan kognitif anak ditentukan oleh stimulasi dari lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah ya. Kalau distimulasi dengan baik, maka kemampuan berpikirnya juga baik. Ya, kalau sering diasah, maka anaknya akan menjadi cerdas. Ya, dalam El Manora dikatakan teori ekologi
Bronfenbrenner bahwa keluarga dan sekolah merupakan bagian dari lingkungan yang dapat memberikan pengaruh dalam menentukan perkembangan kognitif anak. Namun dijelaskan lebih rinci lagi, di lingkungan keluarga lebih memiliki kontribusi yang lebih besar daripada sekolah. Nah, dalam mempengaruhi perkembangan kognitif anak. Nah, ini maksudnya kan anak itu waktunya kan di sekolah itu kan hanya sebentar. Nah, lamanya di rumah. Selanjutnya, pendidikan ibu dan pendapatan keluarga juga memiliki pengaruh yang kuat dalam menentukan kualitas lingkungan fisik dan pengalaman belajar pada anak. Ya, juga mempengaruhi ide ekonomi. Ya, benar. Next, kurangnya stimulasi yang diberikan kepada anak mengakibatkan hilangnya fungsi sel-sel otak sehingga akan berdampak lambatnya perkembangan kognitifnya. Nah, dan berdampak pada kemampuan anak dalam mengolah informasi yang diterima. Ya, daya tangkapnya tuh rendah jika kurang stimulasi. Oke. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat memaksimalkan perkembangan kognitif anak usia dini. Perkembangan otak anak usia 1 hingga 2 tahun. Ya, di awal-awal perkuliahan kan kita udah membahas tuh yang menurut Piasi kan anak hingga 2 tahun tahapnya sensori motor kan. Nah, menstimulasi tahap perkembangan sensori motor atau indera ini menggunakan panca indera. Saat anak mulai belajar sebab akibat dan keabadian objek, di mana perkembangan otak anak usia 2 tahun dapat dilihat melalui panca indera dan kemampuan motoriknya. Anak belajar mengenai lingkungan sekitar dengan mendapatkan sesuatu melalui tindakan, ya, tindakan observasi, ya, menggunakan sensori motor tadi. Selanjutnya usia 3 hingga 4 tahun. Adapun cara menstimulasi perkembangan kognitif anak melalui tahapan praoperasional. Nah, ini teori Jen Piaget tadi udah masuk tahapan praoperasional. Anak yakni sejak anak balita menuju usia prasekolah, di mana anak mulai bisa mengembangkan bahasa dan pola pikir simbolik. Nah, udah bisa melambangkan simbol ya. Mengenalkan konsep menyayangi dengan kata-kata atau tindakan seperti memeluk atau mencintai ibu. Ya, udah bisa mengekspresikan ini ya. Selanjutnya usia 5 hingga 6 tahun. Nah, perkembangan otak anak mampu mengoptimalkan tahap operasional anak dengan menggunakan pemikiran yang logis untuk menyelesaikan masalah, di mana penalarannya sudah semakin berkembang dan banyak menggunakan usaha berpikir dan kreativitas. Nah, kita dapat membantu mengoptimalkan stimulasi kognitif anak melalui memfasilitasi anak dengan menyediakan buku bacaan yang bervariasi, baik fiksi maupun non-fiksi. Oke, selanjutnya stimulasinya ya, kita masuk di stimulasinya. Ini pada 1 tahun ya, anak 1 tahun itu bagaimana sih menstimulasi kognitifnya. Nah, ini menjelaskan elemen benda yang ada di dekat anak. Ya kan belajar itu kan dari yang dekat dulu ya. Pada saat anak tertarik dengan suatu benda seperti mobil-mobilan, ajaklah anak untuk mengenal mobil tersebut dengan cara memberikan deskripsi tentang benda tersebut seperti warna, ukuran, bentuk, ya. Nah, dari mainannya dulu ini untuk mengajarkan kognitif anak. Selanjutnya bermain mencari benda. Nah, kan udah mulai mencari mainan ini. Kita dapat mengajak anak untuk bermain mencari benda yang tersembunyi sebagai salah satu cara menstimulasi kognitif anak usia 1 tahun. Contohnya seperti memberikan anak jelly yang telah berisikan mainan-mainan anak untuk dicari. Nah, ini selanjutnya usia 2 tahun.
Nah, kemampuan berpikir usia 2 tahun, anak udah bisa menyebutkan benda kan? Nah, dia udah bisa eh, diajak berbicara kan? Dia udah bisa berpikir. Salah satu tahap perkembangan kognitif anak udah mulai mengucapkan beberapa kata. Nah, udah melaksanakan fungsi kognitifnya, ini udah bisa meniru. Oleh karena itu, salah satu cara menstimulasi dengan mengajak anak untuk menyebutkan nama-nama benda secara langsung. Nah, disebutkan usia 2 tahun. Bisa juga membacakan buku agar ingatan anak itu lebih kuat kan, kognitif kan pengetahuannya lebih banyak. Nah, lebih baik, lebih baik ajak anak membaca buku sebelum tidur. Nah, selanjutnya usia 3 tahun. Usia 3 tahun dia udah mulai mengembangkan kemampuan imajinasinya. Nah, ini contohnya permainan imajinasi. Ini beberapa contoh saja ya, boleh anak-anak kembangkan contoh-contoh yang lain untuk menstimulasi kognitifnya. Nah, ini permainan imajinasi ataupun berpura-pura dapat menjadi stimulus bagi anak. Seperti kita mengajak anak berpura-pura bermain peran dengan menggunakan barang-barang yang ada di sekitar. Boleh itu sebagai penjual sayuran dan pembeli atau yang lainnya ya. Nah, dia nanti akan berhitung, akan mengelompokkan, membandingkan ya. Next, hitungan untuk disiplin. Pada stimulasi kali ini kita dapat menggunakan hitungan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan disiplin anak. Contohnya seperti pada saat anak sedang makan namun sangat ingin bermain, kita ajak anak untuk disiplin dengan ucapan kita makan 3 sup lagi ya baru main. Nah, ya. Dengan begitu lama-lama anak akan terbiasa dengan peraturan atau cara yang kita terapkan kepadanya ya. Ada hitungannya ya, dihitung. Kognitif kan juga berhitung tadi. Sedangkan kegiatan stimulasi menurut para ahli dalam Permendikbud 2013 ini menurut Vygotsky tahun 1978. Cara menstimulasi perkembangan kognitif anak dengan cara mengajak mereka bermain dan mulai memisahkan cara berpikir dan tindakan, objek serta mengadopsi perilaku, mengatur diri melalui 3 tipe bermain tadi ya. Nah, bermain sendiri, bermain pura-pura, dan bermain simbolik. Nah, menurut Brunner, cara menstimulasi perkembangan kognitif anak melalui berhitung. Sebelum anak belajar angka dengan menggunakan benda nyata, menghubungkan antara jumlah benda dengan simbol. Nih, kegiatan kognitif menurut para ahli tadi ya. Nah, David, Austabel, Jen Piasi, terus Gunarti. Ini cara menstimulasinya. Nah, kalau David Ausubel tadi melalui mengasosiasikan fenomena baru agar pembelajaran aktif. Kalau Piasi tadi melakukan interaksi dengan lingkungan. Kan ada tahapan sensori motor, praoperasional, konkret operasional, dan operasional formal ya, stimulasi menurut Jan PS ini. Sedangkan menurut Gunarti, yaitu dengan cara kegiatan karya wisata atau dharma wisata, mengunjungi tempat tertentu untuk mempelajari sesuatu hal mendalam dan konkret ya. Oh, nih, menurut ahlinya tadi kognitif anak beberapa golongan umur 1 hingga 2 tahun dengan cara mengajarkan mengerjakan sesuatu kegiatan dalam waktu yang pendek ya karena fokusnya kan rendah ini menyusun balok. Usia 2 sampai 3 tahun menyelesaikan kegiatan dengan bantuan 3 sampai 4 tahun menyelesaikan kegiatan sendiri 4 sampai 5 tahun udah bisa sampai selesai ini. Nah, 5 sampai 6 tahun menyelesaikan tugas. Nah, oke. Cara menstimulasi kognitif nih menurut Permendikbud ini ya 2013. 1 sampai 2 tahun.
mengenal benda dengan menunjukkan benda sesuai perintah. Nah, 18 hingga 2 tahun menunjukkan anak mampu mengenal benda dengan menunjukkan fungsi benda dengan gerakan maupun ucapan. Ya, contohnya mata, mana matanya? Matanya ada berapa? Nah, ini merupakan stimulasi kognitif. Oh, matanya ada 2. Dimulai dari yang dekat dulu, dari anggota tubuh anak, panca indera, ya boleh ya tangannya ada berapa, jarinya ada berapa, ini usia 2 sampai 3 tahun melakukan kegiatan menunjukkan anak mampu mengenal benda dengan meletakkan sesuatu benda pada suatu tempat. Nah, 3 sampai 4 tahun melakukan kegiatan yang menunjukkan anak mampu mengenal benda dengan memasangkan benda sesuai pasangan. Usia 4 sampai 5 tahun dengan cara melakukan kegiatan yang menunjukkan anak mampu mengenal benda dengan memasangkan benda dengan pasangannya. Usia 5 sampai 6 tahun dengan cara melakukan kegiatan yang menunjukkan anak mampu mengenal benda dengan menghubungkan suatu benda dengan benda yang lain. Udah bisa mencocokkan ini nah. Oke, selanjutnya kesimpulannya ya. Tahapan perkembangan kognitif anak dapat dioptimalkan dengan baik. Nah, melalui stimulasi yang diberikan kepada anak. Nah, karena di balik kemampuan anak dalam berpikir harus diimbangi dengan kemampuan keterampilan melakukan kegiatan. Hal ini dalam kognitif anak karena anak bisa memproses informasi, belajar, mengevaluasi, menganalisis, mengingat, membandingkan, dan memahami hubungan sebab akibat dari proses stimulus atau kegiatan stimulasi yang diberikan. Dari rangsangan tadi ya, semakin banyak kegiatan dan beragam kreasi media, kegiatan stimulasi untuk anak, maka pengetahuan anak akan sesuatu yang baru semakin banyak dan kaya. Tidak kurang juga mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.